Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban terlihat antara lain pada kenyataan bahwa hak seseorang menyeratkan kewajibannya terhadap orang lain. Hak dan kewajiban yang harus diterima dan dapat dituntut seorang pelajar sebagai warga sekolah. Hak 1. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. 2. Mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. 3. Mendapatkan ilmu pengetahuan serta menggunakan fasilitas dan layanan pendidikan. Dan kewajiban 1. Menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak seseorang sebagai warga masyarakat diantaranya ada 1. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. 2. Mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. 3. Menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Kewajiban dalam tiap orang sebagai warga masyarakat ada 1. Menghormati warga lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. 2. Menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengikuti kegiatan Siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara antara lain ada 1. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Kewajiban warga negara diantaranya 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain. Dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara seimbang. Mengabaikan kewajiban adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila menjamin hak tiap orang serentak menuntut kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara ditentukan dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Adapun UUD RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyatakan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan bela negara. Bela negara dibedakan menjadi beberapa landasan. Pertama, landasan ideal. Landasan ideal bela negara adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila yang mendorong pembentuk negara Indonesia dengan tujuan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 30 Ayat 2. 3. Landasan operasional. Landasan operasional adalah berbagai peraturan yang merupakan penjabaran ketentuan landasan konstitusional ketetapan MPR dan undang-undang. Berikut prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut UUD RI nomor 3 tahun 2002. Pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan. Kedua, keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Ketiga, lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Keempat, menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri. Kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta. Keenam, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan hidup, dan lain-lain. Bentuk-bentuk bela negara. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1945 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer secara wajib, 3. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, keempat, pengabdian sesuai profesi. Nilai-nilai bela negara. Menurut jurnal Litbang Kemenak RI, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara, diantaranya 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Pancasila, 4. Rela berkorban untuk berbangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan bela negara. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Hakikat penduduk dan warga negara. A. Pengertian penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk pada peraturan dari kekuasaan negara. Berdasarkan pengertian penduduk,
seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk atau bukan penduduk berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. 1. Dikatakan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. 2. Dikatakan bukan penduduk apabila mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu pendek, turis atau wisatawan. Pengertian warga negara. Istilah warga negara atau citizen dalam bahasa Yunani adalah civics, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu civicus, atau penduduk dari sebuah kota. Dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Keanggotaannya sebagai warga negara disebut kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara seseorang dan negara, seperti akte kelahiran dan bukti kewarganegaraan. 2. Arti sosiologis, ditandai dengan ikatan emosional atau sosial seperti perasaan, keturunan, sejarah, atau tanah air. 2. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. A. Peran warga negara Indonesia. Peran warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara. Menurut Coyle-Leeson tahun 1996, dalam kehidupan bernegara, warga negara hakikatnya memiliki 4 peran yang meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Selain keempat peran utama tersebut, warga negara juga memiliki peran dalam bidang-bidang kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. B. Kedudukan warga negara Indonesia. 1. Penentuan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraannya, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan, yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. 2. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenal dua pedoman mengenai asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan umum. Ada asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Asas kewarganegaraan khusus. 3. Pewarganegaraan. 4. Masalah kewarganegaraan. 5. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Persamaan kedudukan warga negara. 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara dalam berdemokrasi berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta menentukan jalannya kehidupan negara. Tanpa diskriminasi, ini disebut persamaan politik dalam kurung political equality, yaitu kesempatan yang setara dalam partisipasi politik, bukan hasil partisipasi yang sama. Menurut Harold Latsky, prinsip ini mencakup dua dimensi. A. Tidak ada keistimewaan khusus bagi siapapun. Dan B. Kesempatan yang sama bagi semua orang. Negara wajib memperlakukan semua warga secara adil, tanpa membedakan ras, agama, dan suku. 2. Persamaan kedudukan warga negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. A. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Persamaan di dalam hukum berarti secara hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Pasal 27 ayat 1, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28 1 ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam bidang hukum dan politik, tidak boleh ada pengistimewaan maupun diskriminasi terhadap warga negara, maupun baik individu maupun kelompok dalam berbagai urusan hukum dan politik. Pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan yaitu 1. Pasal 28D ayat 1, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Pasal 28E ayat 3, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 3. Pasal 28G, berhak untuk bebas dari penyiksaan.
P. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap warga negara. Semua warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini dijamin oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945. 1. Pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara semena-mena oleh siapapun. C. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial budaya. Negara menjamin kebebasan beragaman, beribadah, serta kebebasan dalam mengekspresikan budaya dan kepercayaan. Hal ini ditegaskan beberapa pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti pasal 31 ayat 1, hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, pasal 28 ayat 1 dan 2, kebebasan memeluk agama, beribadat, memilih pendidikan, dan menyatakan pikiran serta keyakinan, pasal 28F, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, pasal 28I ayat 3, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, pasal 29 ayat 2, jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing. D. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bidang pertahanan dan keamanan tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap negara hak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh perwujudan antara lain kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI dan atau Polri. Hal yang sama untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Segitu saja dari kelompok 1 kelas X2. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.